Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Jadi hari ini kita lagi bersama Mbak Ririn. Beliau adalah produser ya Mbak? Iya, produser marketing juga di Kompas Media, Kompas TV. Nah hari ini nih kita sebelumnya makasih ya Mbak ya atas kesempatan waktunya. Sama-sama. Udah mau kita ajak wawancara. Teman-teman, jadi di video kali ini kita mau wawancarain Mbak Ririn, seorang wanita karir. Dan alhamdulillahnya kita di sini. Oke, langsung aja kita wawancarain Mbak Ririn yang udah ada di sebelah aku. Let's go. Oke, Mbak Ririn, kan Mbak Ririn sebagai wanita karir ya di sini. Aku boleh tahu dulu nggak sih latar belakang atau mungkin biodata dari Mbak Ririn itu sendiri? Oke, Sedikitnya. aku koreksi dikit kalau wanita karir kayaknya terlalu berat ya. Mungkin lebih ke emang udah duluan bekerja dari kalian gitu ya. Jadi kayak ya udah sebenarnya sama-sama background kita komunikasi ya. Lulusan di Universitas Pakuan sebelumnya, ilmu komunikasi Bogor. Oke, makasih Zahra sebelumnya udah mau nyamperin aku ke sini jauh-jauh. Jadi kalau cerita backgroundnya, aku backgroundnya dari ilmu komunikasi juga. Lulus tahun 2015 di Pakuan, Bogor. Terus alhamdulillahnya langsung terima di Kompas TV itu pas lulus 2015. Di situ awalnya jadi kreatif untuk divisinya namanya News Entertainment. Di situ aku handle liputan-liputan juga, konten-konten di redaksi, bukan konten sih, lebih ke program, termasuk mungkin momen sekarang datang ini ada lagi audisi Suci, dulu sempat pegang stand up comedy juga, terus Sapa Indonesia Pagi ada talk show-nya, pokoknya pemberitaan banget deh kalau dulu. Terus sempat move dulu ke tempat lain, resign ke Narasi TV. Di situ aku 2 tahun handle beberapa konten digital, terus terakhir juga pegang Mata Najwa 1 tahun terakhir sebagai sosial medianya. Terus kemudian alhamdulillahnya ternyata jodoh lagi di Kompas TV, tapi pindah di marketing produksi dan sekarang sebagai produser. Masya Allah banget ya. Alhamdulillah. Perjalanan pengalamannya udah panjang banget. Oke, Mbak Ririn langsung aja ya. Mungkin kita ke pertanyaannya. Di sini kan pastinya setiap pekerjaan itu ada kendalanya ya Mbak Ira. Apa aja sih kendala yang mungkin dihadapi oleh redaksi nih terkait keterbatasan sumber daya manusia di era multiplatform ini? Ngomongin multi platform, emang iya ya, maksudnya sekarang hambatannya apalagi buat yang di industri televisi itu saingannya adalah digital, yang dimana kita tahu secara ibaratnya timelessnya dan juga kejar-kejaran secara pemberitaannya itu lebih cepat banget. Kendalanya kalau dari pertanyaannya adalah sumber daya manusianya ya. SDM-nya pasti semuanya sekarang diharuskan memang kita melek sama perkembangannya gitu. Yang tadi digitalisasi, yang tadinya mungkin kita terlalu concern sama televisi, tapi kita juga harus, apalagi sekarang posisinya adalah di marketing gitu ya. Gimana caranya otak kita udah bukan tayang di TV itu gimana gitu, tapi akhirnya berkembang lagi produk ini. Kalau misalkan kita olah selain tayang di TV, kalau digital itu harus seperti apa gitu. Berarti kan secara mindset itu dirubah ya. Yang tadinya kita hanya fokus gimana tayangan televisi, sekarang multi platform nih, harus dibagi juga ke digital gitu. Kendalanya apa? Pastinya untuk di periode transisi akan berasa banget ya, kayak mungkin kayak ada shocknya juga gitu. Cuma ya kita dunia baru, tapi kayak kita dibekali juga dari kantor sih, khususnya kalau di Kompas TV gitu ya. Kadang kalau di divisi aku ada yang namanya pembekalan kayak training yang memang menyangkut materi-materinya yang emang untuk kita gitu, bekal kita gimana caranya bisa mengikuti mengiringi perubahan zaman ini gitu, perubahan dari sisi transformasi medianya kayak gitu. Dan juga sebenarnya ini balik lagi ya, mindset ke diri sendiri gitu, dimana pasti kan masing-masing dari kita pengen berkembang ya gitu. Jadi belajar dari mana aja gitu, nggak cuma mahasiswa, tapi kita juga terus-terusan yang udah bekerja juga pasti
terus-terusan harus belajar. Kalau misalkan nggak belajar kan pasti akan ketinggalan, apalagi di dunia yang emang bener serba cepat kayak gini gitu. Jadi ya nggak mau kalau nggak mau ketinggalan ya udah harus mau ngejar juga gitu. Harus ikutin ya. Iya, dan juga kan sekarang kalau misalkan yang aku tahu ya dari sisi apa namanya HR rekrutmennya kayak gitu-gitu juga kan pasti dari sisi apa namanya yang standarisasinya pasti akan di up juga gitu. Yang tadinya mungkin hanya bisa dari sisi produksi kayak gitu-gitu, tapi gimana caranya sekarang HR juga mencari yang memang melek digital kayak gitu, yang karena kan memang walaupun kita di industri TV arah bukan ini maksudnya kayak secara arah industrinya kita udah ke arah digital juga. Kayak misalkan sekarang aku di marketing, penjualannya nggak cuma untuk TV tapi misalkan bundling untuk digital juga. Jadi untuk dari sumber dayanya manusianya sendiri itu sendiri itu Memang harus dipersiapkan. Dan memang dari Kompas sendiri ada pembekalan. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Lanjut. Oke, nah di pertanyaan kedua ini teman-teman kan pastinya ada kompetensi utama ya Mbak ya. Apa sih kompetensi utama yang harus dimiliki nih oleh seorang jurnalis? Kompetensi utama sebenarnya tadi sedikitnya udah disinggung ya, gimana caranya Kita melek digital, kita mau bergerak lah gitu, kuncinya itu gitu. Jangan berpuas diri sama yang kamu milikin sekarang gitu. Contohnya gini, mungkin di tempat kita belajar di kampus gitu kita cuma dapet teori-teori, mau nggak mau ketika kita ke industri, kita ke lapangan, mulai dari nol lagi gitu. Apalagi kalau misalkan ternyata di kuliah kita tidak terlalu banyak mendapatkan praktiknya, mau nggak mau harus bener-bener mau tahu, mau ngejar, mau belajar sampai di tahap yang kita udah bisa ngikutin cara kerjanya di lapangan itu seperti apa kayak gitu. Jadi nggak cuma sekedar teori yang harus kita punya gitu, tapi juga satu sih kuncinya, kemauan, keingintahuan gitu. Itu udah pasti jadi poin utama kalian bisa ngejar dan mampu bersaing di dunia industri. Apalagi persaingannya ketat ya Mbak ya. Banyak banget Kita sekarang di sini, coba iya. kampus yang jurusan ilmu komunikasi Banyak banget kan. Jadi satu kampus berapa mahasiswa, berapa penjurusan segala macam yang akhirnya ujung-ujungnya mau ngejar ke televisi kayak gitu, ke industri media kayak gitu. Terus juga bagiannya kan pasti ada porsinya masing-masing. Jadi teman-teman, yang pertama itu kita harus mau belajar, kita juga harus mau untuk apa ya, jangan malas lah, yang penting mau bergerak ya Mbak ya. Thank you Mbak Riri. Kita next ke pertanyaan ketiga nih teman-teman. Untuk pertanyaan ketiga Mbak Riri, apa sih strategi redaksi yang diterapkan untuk mempertahankan dan menghasilkan berita di era multi-platform ini? Oke. Seperti slogannya Kompas TV, independen dan terpercaya, itu jadi keyword banget buat Kompas TV, gimana menyajikan berita yang kredibel, berita yang aktual, gimana kita juga akhirnya bisa bersaing di khususnya TV berita nasional ya, di apa kompetitor lainnya kita kan nomor 1. Kompas TV nomor 1, Masya Allah, alhamdulillahnya, karena gimana kita itu memang diterapkan dari apa namanya organisasi lah ya, biar kita sebutnya gitu, bahwa gimana caranya Kompas TV harus selalu menjadi terdepan yang bisa memberitakan seluruh kejadian yang terupdate gitu, dengan mengedepankan independensinya gitu, dan juga membuat masyarakat bisa percaya. Tapi tiap kita tahu ya Mbak ya, Kompas TV kan bukan hanya Kompas TV aja, kita juga Mbak juga Kompas, ada Kompas Berita, terus juga majalah, kayak Kompas.com digital. Jadi memang disajikannya tuh benar-benar ya. Ya, sebenarnya itu kita ada di dalam naungan KG Media namanya. Jadi KG Media itu ada TV-nya, ada radionya, ada cetaknya, ada online-nya gitu. Jadi ya semuanya berpegang teguh ke nanti mungkin kalian bisa lihat kedua patung ini tuh bukan cuma sekedar patung, boleh diambil nanti buat insertnya. Apa namanya, founder kita dari awal Pak PK Oyong sama Pak Yakob Utama emang punya
punya misi dan apa ya, ibaratnya kita belajar dari mereka punya pemikirannya gitu, sehingga menjadikan Kompas ya sampai sekarang berpuluh-puluh tahun, 50 sekian tahun ada dan menjadi ibaratnya media yang dipercaya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya tadi. Siapa sih Mbak yang bertanggung jawab? Siapa aja sih Mbak yang terlibat dalam proses produksi berita? Mungkin dari Mbak. Oke, untuk proses produksi berita banyak. Iya pastinya ya. Banyak banget. Kalau misalkan kita ngomongin di internal, kita pasti punya yang namanya pemimpin redaksi. Pemimpin redaksi yang dimana yang bertanggung jawab atas semua hal yang menjadi pemberitaan yang akhirnya disebarluaskan di media. Kemudian di situ turunannya adalah kita masuk ke manajer program dan lain-lainnya. Kemudian juga tim redaksi yang dimana di situ ada produser juga, kemudian yang memang penulis naskah dan lain-lainnya gitu. Kemudian kalau kita ngelihat keluar, masih internal tapi yang memang bekerjanya keluar, kita punya reporter, kemudian ada tim-tim jurnalis yang kayak kameramen berita dan lain-lain kayak gitu. Itu sih maksudnya kalau misalkan ngomongin secara runut itu banyak banget, tapi kurang lebih yang bertugas dan gimana caranya itu produksi berita ada, ya itu lah. Intinya ini tim ya Mbak ya? Tim pasti. Bekerja bareng-bareng, karena kan gak mungkin Kompas TV itu bisa kayak sekarang kalau gak berjalan bareng-bareng. Betul banget. Lo mungkin mau break dulu, mau minum dulu? Aman-aman. Siapa sih Mbak yang bertanggung jawab atas pengambilan keputusan dalam praktik jurnalistik itu sendiri? Oke, tim redaksi itu menjadi ibaratnya pagar pertamanya ya. Tapi di situ juga kan tanggung jawabnya akhirnya misalkan nih ada kita program Kompas Petang atau Kompas Siang atau Sapa Indonesia Pagi atau apa, masing-masing punya tanggung jawabnya masing-masing gitu, kayak manajer programnya, terus kemudian eksekutif produser dan produsernya. Tapi yang menaungi dari semua program itu yaitu yang tadi saya sebutkan, ada pemimpin redaksi yang memang punya andil dan keputusan tertingginya di sisi redaksi. Lanjut aja mungkin ya Mbak ya, langsung ke pertanyaan ke-6. Kapan sih Mbak strategi manajemen redaksi seperti planning, organizing, actuating, and controlling mulai diterapkan di media multiplatform? Sebenarnya dari dulu ya, kalau misalkan di TV kita dari awal kalau nggak ada itu yang nggak ada yang bisa kontrol semuanya gitu. Kita punya divisi yang namanya programming itu yang ibaratnya menjadi apa ya, penyaring. Misalkan bagusnya nih di TV ini ada program ini, dia bisa ngasih suggest. Atau misalkan tim produksi justru yang nanya, kalau misalkan kita mau bikin program ini gimana ya, nah ada tim programming yang menyaring itu tadi gitu. Jadi ya ibaratnya sebelum satu program dilahirkan ada tim programming yang jadi gawangnya gitu, goal nggak nih gitu sebelum akhirnya muncul di layar kaca. Jadi emang pastinya ada ya? Pasti ada. Kalau misalkan nggak ada ya berarti nggak ada yang ngatur dan nggak ada yang bisa jadi berantakan juga. Kayak misalkan deh, bukan tanpa sebab program jalan-jalan ditayangkan hari Minggu jam 10 pagi. Kenapa harus jam segitu? Di riset dulu, libur itu jam-jam orang-orang mikir siang mau kemana ya? Oh nonton program jalan-jalan nih. Oke deh, habis siang saya akan jalan-jalan ke situ. Sesimpel itu. Yes, gitu. Jadi emang harus dilihat dulu dari layaknya dari penontonnya. Betul. Lanjut ya Mbak, di pertanyaan ke-7 ini, kapan sih biasanya redaksi itu menghadapi tantangan terbesar dalam memilih berita yang akan dipublikasikan ke berbagai platform? Setiap saat menurut aku. Harus Karena nggak gini, itu? apalagi pengambil keputusan ya, maksudnya kayak sesimpel di produser deh, di tingkat produser pasti kalau misalkan mau menayangkan berita, dia akan bikin berita yang ditayangkan ini penting nggak ya untuk khalayak, kalau audiens nonton ini bermanfaat nggak ya, kalau audiens nonton ini bisa berpengaruh apa kayak gitu.
Jadi memang pertimbangan-pertimbangan itu, dan ditambah juga dengan masing-masing perusahaan pasti punya kompetensinya atau punya integritas dan lain-lainnya gitu. Jadi bahan pemikiran juga dari sisi itu, apakah berita itu layak untuk ditayangkan gitu. Jadi nggak cuma berpikiran secara subjektif, harus objektif secara keseluruhan gitu. Sesuai nggak dengan visi misi dan nilai-nilai value yang dimiliki Kompas kayak gitu. Lanjut aja mungkin ya Mbak, langsung ke pertanyaan ke-8. Di mana sih proses koordinasi antar platform biasanya dilakukan dalam industri media multiplatform? Oke. Mungkin aku akan jawabnya dari sisi yang sekarang ya, posisi aku di marketing gitu. Kalau misalkan di redaksi nanti aku akan singgung dikit aja mungkin yang aku tahu. Kalau dari sisi marketing, dari all platform yang kita punya gitu, kayak misalkan katakanlah aku deal dengan klien government atau pemerintahan. Di klien government itu pengen tayangan ini, satu paket ini tayang di TV, tapi juga nanti mirroring ke YouTube Kompas TV, dan juga ada promotion di Instagram Kompas TV. Jadi ya itu bersangkutannya adalah di sisi itu gitu. Ketika misalkan kita ngomong ini adalah revenue dari sisi marketing, ya berarti informasi-informasi itu yang memungkinkan kita share-nya di mana aja sih. Misalkan kita bikin programnya adalah program pendidikan, oh ya udah masih layak dan masih pantas untuk misalkan kita tayangkan di TV, juga di YouTube dan juga di sosial media kayak gitu. Tapi kalau misalkan cara kerjanya redaksi, ketika misalkan ada berita-berita yang breaking news kayak gitu-gitu, ya langsung secepat itu gitu. Jadi misalkan kita udah lagi breaking news nih di TV, terus di YouTube juga kita langsung live streaming juga memang breaking news di dengan tema yang itu di YouTube. Kemudian kita juga chop-chopin materinya. Misalkan yang cuma materi 30 second terkini di sosial media, ya udah kita tayangkan juga. Tapi kalau misalkan kita ngomongin lebih luas lagi di KG Media, kerjasamanya adalah misalkan Kompas TV deal dengan satu klien gitu. Tapi dia juga bisa bundling gitu kan. Oh saya juga pengen di share di kompas.com ya, atau di harian Kompas ya gitu. Nah itu ada hitung-hitungannya lagi, di mana nantinya itu adalah pekerjaannya sales untuk bundling. Tapi intinya kalau media dimanapun bisa disebarluaskan, tergantung kliennya itu sendiri. Kalau kita ngomongin dari sisi klien ya, tapi kalau misalkan yang pemberitaan ya dari sisi redaksinya, ya balik lagi apakah sudah termasuk value dari Kompas dari penyaringan programmer tadi ya. Next di pertanyaan ke-8, di mana proses koordinasi antar platform biasa dilakukan dalam industri media? maksudnya gimana? Koordinasi antar platform ya mungkin. Jadi kan tadi bilang pengaruh media sosial paling dirasakan. Pengaruh sosial media paling dirasakan pastinya kalau misalkan dengan pergeseran audiens sekarang ya, pasti kalau misalkan melihat sosial media Instagram ataupun TikTok itu benar-benar secepat itu gitu. Jadi ya kita deh nonton dibandingkan nonton TV, pasti handphone yang 24 jam bahkan mungkin kalau nggak tidur kita pantengin kayak gitu. Ya pasti kalau misalkan secara kecepatan seperti emang fungsinya medianya itu ya sosial media yang paling cepat untuk makanya gimana caranya Kompas TV pun lewat media sosial Instagram dan TikToknya harus cara tim digitalnya lebih cepat dari sisi pekerjaannya gitu. Kalau misalnya TV kan kita masih bisa, misal kita lagi rame pilkada gitu, kemarin ya rame pilkada, oh nanti sore nih kita mau dialog dengan calon-calon gubernur dan wakil gubernur ini kayak gitu, itu kan masih bisa ditahan nanti sore. Tapi kalau misalkan di sosial media tiba-tiba ada lagi wawancara di situ, oh tinggal upload aja gitu ya, pasti sifatnya media itu sendiri gitu pasti ada. Dan beritanya juga lebih naiknya seperti itu. Lanjut ya Teh, langsung di pertanyaan berarti ke-10 nih. Mengapa sih unsur ekonomi politik media ini menjadi faktor penting dalam jurnalistik? Oke, kalau ngomongin ekonomi bukan cuma di media doang, tapi semuanya pasti mempengaruhi gitu ya. Kita ngomongin di sisi media sangat berpengaruh karena kepentingannya lain ya. Tapi aku nggak mau ngomongin soal
ini bukan kapasitas aku sih sebenarnya gitu, tapi maksudnya di sisi kalau dari pandangan aku, ini aku nggak ngomongin industri ya gitu, tapi lebih ke ekonomi, politik, kemudian disangkut pautkan media itu sangat berpengaruh gitu, dimana kadang ekonomi bisa menguasai semua hal gitu, termasuk juga dari sisi politik gitu. Dan juga kalau misalkan ngomongin ada satu misalkan kliennya adalah pemerintahan apa, kayak kemarin lah di pilkada gitu, kita akhirnya dapat deal dengan KPU daerah gitu untuk menayangkan debat-debat di sini gitu. Kan berarti kan kita kayak ibaratnya mungkin dipikirnya oh ngedukung daerah ini ya kayak gitu-gitu, tapi ternyata enggak, karena tapi tetap gimana misalkan ada blocking dari satu daerah atau satu person yang mau apa ya, ibaratnya kita bilangnya adalah mau kampanye gitu ya, mereka kan tap in kita bilangnya di sini gitu. Tapi gimana caranya walaupun kampanye dia menyampaikannya tidak dengan brutal gitu, brutal dalam artian enggak terlalu pilih saya gini-gini di layar kaca kayak gitu enggak, tapi lebih ke ya adu gagasan, menyampaikan visi misinya seperti apa gitu, tetap independensinya dipertahankan. Aku boleh nanya, multitasking itu dianggap krusial untuk seorang jurnalis itu sendiri? Sebenarnya kalau multitasking aku nggak setuju untuk jurnalis doang, semua orang harus mampu multitasking gitu. Kalau misalkan memang kita mau nggak ketinggalan tadi gitu, kayak misalkan ini bukan NPD nyeritain diri sendiri ya, lebih ke mungkin ada manfaatnya kalau misalkan aku ceritakan gitu. Kayak misalkan sekarang ya aku produser marketing di Kompas TV gitu. Tapi juga gimana caranya aku nggak cuma bisa dari sisi kreatifnya, aku nggak cuma bisa dari pengelolaan pekerjaan si produsernya, produsernya, tapi aku juga bisa kalau misalkan ketika sesimpel bukan disuruh sih, ketika harus mengerjakan project yang ada voice overnya, suaraku berguna di situ. Terus kemudian aku harus ngerjain project ngebantuin event gitu, oh aku bisa juga handle di situ gitu. Jadi maksudnya multitasking kadang memang ini kalau dari sisi curhat ya, kalau dibilangin capek ya capek, tapi kan di sisi lain berarti kita punya kemampuan dan value lebih dari orang yang mungkin tidak mau mengejar dari sisi itunya gitu. Tapi ada manfaatnya kok, nggak ada ruginya kalau misalkan kalian punya tidak cuma punya satu kemampuan gitu. Karena emang di dunia yang serba cepat ini kita emang sebenarnya dituntut sih untuk serba bisa, betul. Kayak misalkan lah kamu sekarang komunikasi dengan jurusan broadcast gitu, jangan puas dengan penyiarannya aja, tapi kamu juga harus mampu apa-apa. Karena misalkan kita gimana redaksi itu menghadapi tantangan etika jurnalis di era Oke, sebenarnya kalau untuk etika jurnalis kebetulan aku juga lagi belajar di pembelajaran S2 ini gitu ya, ngomongin soal etika. Kalau misalkan di dunia digital kayaknya lebih berani ya gitu, secara aturan jurnalistiknya juga lebih longgar gitu. Dan bagaimana media sosial itu dapat mempengaruhi praktik jurnalistik dalam proses pengambilan keputusan manusianya. Kalau ini cara mengatasi keterbatasan. Sebenarnya udah kejawab di pertanyaan pertama ya yang tadi panjang ya, balik lagi misalkan memang ada kesempatan untuk memberikan pembekalan segala macam ya, kita mendatangkan ahli-ahlinya gitu atau narasumbernya yang memang kredibel untuk membahas kesulitan tadi kayak gitu, yang akhirnya mungkin kita sebagai karyawannya punya insight banyak dan insight lebih lagi untuk menghadapi tantangannya itu sendiri gitu sih. Dan juga ya mau ya balik lagi harus balik ke diri sendiri gitu, mau belajar dan mau belajar ya Teh, sama-sama. Oke teman-teman, intinya dari wawancara hari ini adalah terkait redaksi tadi ya dan jurnalistik. Yang pasti di dalam redaksi atau di dalam sebuah media itu mempunyai tantangan dan juga keuntungan sendiri ya, mungkin dari kecepatan digitalisasi ini. Oke, mungkin segitu aja Teh. Thank you untuk waktunya. Menjawab ya dan membantu untuk tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.